Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pelatihan. Apa kabarnya? Mudah-mudahan baik. Perkenalkan, saya Supratikno yang akan membersamai dalam materi tentang titik kritis penyembelihan hewan di RPH dan RPHU berdasarkan SNI 99002 dan 99003. Baik. Ini adalah norma dan acuan yang mungkin akan Bapak harus baca atau harus pelajari. Ini ada banyak, namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan fokus pada dua hal, yaitu SNI 99002 dan 99003 serta Perkab nomor 77 tahun 2023 ini. Berikut ini adalah mungkin istilah atau definisi yang banyak dipakai atau banyak akan ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah istilah mengenai rumah potong hewan. Rumah potong hewan adalah bangunan yang memiliki persyaratan desain serta konstruksi khusus untuk memenuhi persyaratan higienis sanitasi dan persyaratan teknis dan dipakai untuk menyembelih hewan yang akan diedarkan ke masyarakat. Kemudian lokasi bangunan. Lokasi bangunan ini harus betul-betul halal full dedicated dan terpisah secara permanen dengan RPH yang digunakan untuk memotong babi. Kalaupun terpaksa bersebelahan, maka harus dipisahkan oleh dinding permanen minimal setinggi 3 meter dan lokasi RPH babi harus lebih rendah dibandingkan dengan RPH hewan halal lainnya. Kemudian syarat yang lain adalah RPH harus memiliki petugas penyelia halal, harus memiliki petugas juru sembelih halal, dan jika menggunakan metode pre-slaughter stunning atau pemingsanan sebelum penyembelihan, maka dia juga harus memiliki petugas stunner. Jika RPH tersebut sudah memiliki atau sudah tersertifikasi secara NKV, maka itu adalah menjadi pendukung atau bukti pendukung yang sangat baik sebagai bukti bahwa proses yang ada di situ telah memenuhi standar higiene dan sanitasi. Berikut ini adalah titik kritis terkait dengan penyembelihan halal pada ruminansia. Dimulai dari proses pembelian hewan, kemudian penanganan sebelum penyembelihan, proses penyembelihannya sendiri, sampai dengan penanganan pasca penyembelihan. Namun titik kritis terkait dengan penyembelihan hanya berhenti sampai di poin pengulitan dan pemotongan kepala dan kaki, karena harus dipastikan hewannya sudah mati ketika dilakukan proses ini. Ketika sudah menjadi karkas, maka titik kritisnya sama dengan produk-produk halal, produk-produk lainnya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Kemudian untuk pada unggas juga hampir sama titik kritisnya, namun yang berbeda adalah titik kritis di bagian terakhir, karena di sini harus dipastikan ayam ketika sudah dipotong, ketika akan masuk ke dalam pencelupan air panas, dia harus sudah mati terlebih dahulu. Kemudian dilakukan proses lanjutan, dan titik kritis proses selanjutnya adalah juga mirip dengan produk-produk halal pada umumnya. Secara umum sebetulnya ada 4 pilar dalam proses penyembelihan halal. Yang pertama adalah hewannya harus merupakan hewan halal dan masih hidup pada saat disembelih. Yang kedua adalah peralatan yang digunakan, yaitu pisau dan juga mungkin bahan-bahan pendukung lainnya seperti bahan pencuci atau bahan pengemas juga harus dipastikan kehalalannya. Yang ketiga adalah personel atau petugas yang melakukan penyembelihan, di mana dia harus muslim, sehat jasmani rohani, dewasa, dan memiliki kompetensi sebagai juru sembelih. Dan yang terakhir adalah prosesnya sendiri. Jadi memang berbeda dengan produk-produk yang lainnya, di mana bahan di sini tidak terlalu banyak, tetapi titik kritis kehalalan akan lebih banyak pada proses penyembelihannya. Nah, kita bahas satu-satu, yaitu mulai dari persyaratan hewannya. Bapak Ibu harus memastikan bahwa ternak yang disembelih di RPH tersebut berasal dari pemasok resmi dengan dokumen-dokumen seperti dokumen asal ternak, dokumen kesehatan, dokumen terkait dengan pernyataan bahwa dia tidak diberi pakan mengundung babi, kemudian surat keterangan reproduksi. Kemudian ternak juga harus diangkut dengan kendaraan khusus yang tidak digunakan secara bergantian untuk mengangkut babi. Dan yang paling kritis di sini adalah ketika akan disembelih, hewan tersebut harus dalam kondisi hidup.
Berikutnya adalah mengenai persyaratan sumber daya. Di sini ada 3 orang sumber daya yang harus ada di dalam RPH. Yang pertama adalah penyelia halal, di mana di sini penyelia halal harus memiliki sertifikat pelatihan maupun sertifikat kompetensi. Kemudian sudah ditetapkan sebagai penyelia halal, dia bersedia untuk ada di lokasi karena di sini adalah terkait dengan proses, dia harus mengawasi proses, kemudian memahami titik kritis. Jadi tidak semua penyelia halal yang memiliki sertifikat penyelia itu bisa jadi jadi penyelia halal di RPH karena titik kritisnya sangat berbeda, terutama ketika bagaimana dia memahami titik kritis penyembelihan halal secara syariat Islam dan memahami prinsip kesejahteraan hewan serta memvalidasi proses stunning. Kemudian sumber daya yang kedua adalah juru sembelih halal, di mana setiap RPH harus minimal memiliki 2 orang juru sembelih halal dan telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan dari lembaga yang diakui dengan menggunakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Yang terakhir adalah jika RPH tersebut menggunakan metode stunning, maka RPH tersebut harus memiliki petugas yang mampu atau memiliki keahlian sebagai juru stunning. Dari ketiga personel ini ada persyaratan umumnya, yaitu ketiganya harus muslim, ketiganya harus dewasa, dan harus sehat jasmani dan rohani. Ini adalah terkait dengan proses penyembelihan yang tidak menggunakan stunning. Jadi RPH tersebut harus memiliki sumber daya yang mampu melakukan pengendalian perebahan hewan, kemudian bagaimana perebahan itu harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan juga keselamatan manusia, kemudian pilihannya bisa menggunakan restraining box, bisa menggunakan metode rope barley ataupun metode-metode lain yang masih dimungkinkan dengan tadi memperhatikan keselamatan manusia dan juga aspek kesejahteraan hewannya. Dan yang terakhir adalah yang kadang-kadang sering tidak diperhatikan adalah bahwa ternak hidup tidak boleh melihat temannya yang sedang disembelih. Nah, ini adalah titik kritis yang mungkin akan menjadi sangat penting, yaitu adalah penggunaan stunning karena masih menjadi kontroversi di mana masyarakat masih ada yang pro dan kontra terhadap stunning. Namun pada kenyataannya, Fatwa MUI mengizinkan proses stunning dan juga kita masih mengimpor daging dari negara-negara yang melakukan stunning, maka mau tidak mau kita juga akhirnya mengizinkan proses stunning. Stunning ada banyak metodenya, namun yang perlu Bapak Ibu ingat adalah tidak semua metode stunning itu diizinkan atau memenuhi persyaratan halal. Jadi umumnya untuk ruminansia hanya 2 yang dilakukan. Untuk ruminansia besar adalah stunning mekanik, yang artinya kepalanya digetok, tetapi alatnya tidak masuk ke dalam otak, artinya non-penetratif. Kemudian untuk ruminansia kecil biasanya menggunakan stunning yang bersifat elektrik, dan juga syaratnya adalah elektriknya adalah head only, artinya probe-nya hanya ditempelkan di kepala. Sedangkan pada unggas ada 2 juga yang diterima, yaitu stunning mekanik non-penetratif juga pada unggas-unggas besar seperti ayam kalkun, dan juga sifatnya adalah non-penetratif, sedangkan elektrik biasanya menggunakan media air yaitu electrically water bath, dan juga metodenya juga head only, artinya yang dicelup ke dalam air itu hanya kepalanya saja. Dan yang perlu diperhatikan adalah yang tidak boleh digunakan atau tidak diterima dalam standar halal adalah 1, stunning mekanik yang bersifat penetratif, artinya alatnya masuk ke dalam otak. Yang kedua adalah stunning dengan menggunakan campuran gas karena juga akan merusak susunan fungsi jantung. Dan yang terakhir adalah stunning elektrik yang bersifat head to body karena juga akan mengganggu kerja jantungnya. Kemudian yang paling juga perlu diperhatikan adalah stunning hanya bisa dilakukan di RPH-RPH yang memiliki fasilitas memadai untuk proses pelaksanaan stunning. Kita mulai dari stunning yang bersifat non-penetratif pada ruminansia. Jadi definisinya sendiri adalah induksi secara intensif yang menyebabkan sapi kehilangan kesadaran. Namanya juga adalah metode untuk memingsankan, tetapi tidak boleh mematikan. Nah, karena pingsan, maka jika dilakukan dengan benar, maka sapi tersebut tidak merasakan kesakitan. Nah, ini adalah jaminan bahwa stunning jika dilakukan dengan benar tidak menimbulkan kesakitan adalah waktunya yang sangat singkat, yaitu 7-8 milidetik, dan kemudian kekuatannya adalah 160-190 PSI yang jika benar maka akan menyebabkan ternak tersebut akan pingsan.
Berikutnya ini adalah alatnya. Stunning mekanik sendiri ada dua alat yang sekarang ada, yaitu stunning yang menggunakan cartridge atau peluru. Namun yang perlu diperhatikan adalah peluru di sini tidak keluar dari alat, tetapi hanya meledak di dalam. Kemudian pelurunya akan mendorong piston dan piston tadi yang akan memukul kepala. Dan di sini Bapak Ibu harus memeriksa apakah operatornya terlatih atau tidak. Apakah alat digunakan sesuai dengan manualnya atau tidak. Apakah pelurunya yang digunakan sesuai dengan berat badan sapi yang disembelih. Apakah bukti pemeliharaannya dilakukan secara rutin atau tidak. Bagaimana mereka menyimpan alat dan harus memiliki standar cadangan karena gagal menembak atau gagal memingsankan, harus sudah tersedia alat lain yang siap digunakan. Dan yang terakhir adalah rekaman dari setiap kali melakukan proses stunning itu harus dicatat dan dipelihara dan harus ditunjukkan kepada pengawas atau kepada auditor. Alat berikutnya adalah sama prinsipnya, tetapi menggunakan sumber tenaga berupa udara terkompresi. Di sini syarat yang diperiksa juga sama, hanya bedanya adalah bahwa mereka harus selalu menyesuaikan kekuatan sumber tenaga yang berasal dari kompresor tadi. Kalau tadi kan menggunakan jenis peluru yang berbeda-beda sesuai dengan berat sapinya. Kalau di sini adalah petugas standar harus selalu menyesuaikan, jika sapinya kecil maka tekanannya diturunkan, jika sapinya besar maka tekanannya dinaikkan. Nah, ini adalah Bapak Ibu jangan terjebak dengan kriteria ini. Kriteria ini adalah kriteria yang dipakai sebelum adanya SNI, yaitu menggunakan HAS 23103. Kriteria ini sangat kontroversial karena yang diterima hanya sapi yang kepalanya tidak rusak dan hanya yang memar saja. Sementara kalau retak geser dan bolong itu adalah ditolak. Sementara di lapangan kita banyak sekali yang sampai retak dan retak geser. Tapi Bapak Ibu ingat bahwa standar ini sekarang sudah tidak dipakai lagi setelah ada SNI. Nah, ini adalah contoh hasil stunning pada derajat 1. Di sini tidak ada kerusakan apa-apa, ya, tetapi otaknya ternyata juga mengalami perdarahan. Kemudian ini adalah contoh yang betul-betul sampai tembus ke dalam otak, sehingga walaupun stunning yang sifatnya non-penetratif, maka stunning ini dianggap sebagai penetratif karena kerusakan yang timbul sampai menembus ke dalam otak. Berikutnya, ini adalah ketika melakukan stunning, maka penyelia halal harus memverifikasi hasil stunning. Kemudian jika stunning pertama gagal harus dilakukan stunning kedua. Hasil verifikasi harus didokumentasikan dan disimpan. Kemudian jika stunning non-penetratif ini menimbulkan kerusakan sampai menembus ke dalam otak, maka dianggap sebagai stunning yang sifatnya penetratif dan sapi tersebut atau hewan tersebut harus diperlakukan sebagai produk non-halal. Ya, dan ini yang juga perlu diperhatikan bahwa jarak waktu dari di stunning sampai disembelih adalah maksimal 30 detik. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini adalah kriteria yang sekarang dipakai di dalam menggunakan SNI 99003, di mana kerusakan tengkorak itu masih diterima jika tidak sampai menembus ke dalam otak. Artinya, ketika tengkorak itu hanya memar, tidak rusak, kemudian atau retak dan retak geser, maka masih bisa diterima sebagai sembelihan halal sepanjang sapi tersebut atau hewan tersebut masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ya, tanda-tanda kehidupan di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah nafas, tapi nafasnya harus tidak teratur. Kemudian mata ini tidak bisa dipakai karena sapi pingsan itu tidak memiliki refleks mata. Dan yang terakhir adalah aliran darah yang masih memancar berdenyut seirama dengan denyut jantung. Jika ada tadi kerusakan tengkoraknya tidak sampai tembus ke dalam otak, dan kemudian sapi atau hewan tersebut masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka itu diterima sebagai sembelihan halal. Tapi jika kerusakan tengkoraknya sampai menembus ke dalam otak, meskipun ternak tadi masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, itu dianggap sebagai produk non-halal karena stunningnya dianggap sebagai stunning penetratif. Dan yang terakhir tentu saja ditolak ketika memang stunningnya meskipun tidak menimbulkan kerusakan tetapi tidak muncul tanda-tanda kehidupan, itu dianggap ternaknya mati. Dan yang terakhir apalagi ketika misalnya kerusakannya sampai tembus ke dalam otak, ditambah tidak ada lagi ternak tadi menunjukkan gejala-gejala kehidupan, maka dianggap bahwa stunningnya penetratif dan hewannya mati sebelum disembelih. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kriteria 1 yang diterima. 2, 3, dan 4 itu tidak diterima.
Syarat yang berikutnya adalah mengenai pisau sembelihan. Di sini syarat pisau sembelihan adalah tidak terbuat dari bahan yang mengandung tulang, gigi, dan tanduk. Ya, kalau bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah dibersihkan, tidak mudah berkarat. Itu adalah syarat utamanya, ya. Tapi ditambah lagi dengan syarat-syarat teknis yang lainnya, misalnya ukurannya. Ukurannya cukup panjang karena Indonesia sapinya banyak banget ukurannya, maka diputuskan bahwa ukuran panjang pisau adalah minimal 1,5 kali tebal lehernya. Sedangkan pada unggas adalah 4 kali, minimal 4 kali tebal leher unggas yang akan dipotong. Ya, jadi itu adalah persyaratan terkait dengan pisaunya. Kemudian pisau ini harus sangat tajam. Nah, bagaimana cara menguji ketajaman pisau? Di luaran sana banyak sekali metode yang digunakan, tetapi yang diakui di dalam SNI dan SKKN ini adalah pisau tersebut harus mampu mengiris kertas A4 lurus tanpa ada robekan. Bukan dengan kuku, bukan dengan rambut misalnya. Nah, sekarang kita membahas tentang stunning pada unggas. Stunning pada unggas yang umum dilakukan adalah menggunakan electrically water bath. Stunning ini sudah sangat maju dan Bapak Ibu tinggal memeriksa apakah stunning ini dilakukan sesuai dengan prosedur. Kemudian Bapak Ibu jika ingin memvalidasi juga bisa melakukan sendiri, yaitu ayam yang sudah di stunning, Bapak Ibu ambil dalam waktu 45 detik, maka ayam tersebut harus bisa normal kembali. Kemudian jarak tempuh dari di stunning sampai disembelih itu maksimal 10 detik, mohon maaf. Dan ketika kemudian setelah disembelih, maka dari sembelih sampai dengan dicelup air panas itu minimal 3 menit. Baik, untuk sesi kali ini dicukupkan sampai pembahasan mengenai stunning pada unggas dan selanjutnya akan dibahas pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.